Halo, apa kabar Sobat CM? Kembali lagi di CM Pod, Cyber Marketing Podcast. podcastnya anak laboratorium cyber marketing. Oke, kita kembali lagi nih di CM di episode 6 yang nantinya kita akan bahas soal studi MSIB bersama aku, MC-nya Luis Manuel dan rekanku. Dan aku Viti selaku partner MC Kalis dalam CM Pod kali ini. Dan sama tamu kita, please welcome Kak Axel, Kak Iza, dan Kak Akbar. Oke, di awal-awal nih, teman-teman mungkin bisa mengenal dulu nih dari kakaknya dari batch berapa, terus di perusahaan apa, dan sebagai apa sih di sana gitu. Dari Kak Axel dulu mungkin. Halo, kenalin nama aku Axel. Aku kebetulan ikut MSIB batch 4, tempat magangnya di Malam Group based di Tangsel. Oke, kalau Kak Iza? Oke, kalau aku Iza, kenal semuanya apa Iza? Aku magang di PT Gamanavasi Berdikari di Jogja sebagai bisnis development intern. Oke, untuk Kak Akbar? Kalau aku di batch 4 di perusahaan PT Bersama Jaya Abadi atau biasanya dipanggil Elpops, itu dia ada brand Elzata dan Tauki. Di batch 4 semua ya Kak? Iya. Jadi semester kemarin ya untuk mengikuti magangnya. Oh ya, katanya kan udah disebutin posisinya ya. Itu posisi tersebut tuh pekerjaannya apa, terus sesuai dengan Passion passionnya atau apa? ekspektasi kakak lah. Soalnya kan daftarnya di posisi ini, tapi kerjanya nggak sesuai sama kayak gitu nggak sih? Apa kebetulannya sama atau gimana? Boleh di-stand dulu, coba dari Kak Akbar. Oke, kalau kerjanya apa itu di bagian digital marketing. Kalau disebutin sesuai nggak sama passion itu sesuai, tapi nggak sesuai sama jurusannya. Oh iya, karena basicnya, sorry kita kenal dulu dari ekspektasinya itu jurusannya dari administrasi bisnis atau semua ya? Terus aku itu di frontnya atau areanya itu ada di digital marketing kan. Sebenarnya ada sedikit sesuai tapi nggak seluruhnya. Cuma sekedar tapi nggak sejalan semuanya ya. Oke, jadi kalau saya Kak Iza gimana? Kalau aku kan sebagai bisnis development intern, aku sendiri datang di sana tuh karena emang sesuai juga kan sama admis gitu. Jadi aku pengen dari teori yang di admis itu bisa kita praktekin langsung di perusahaan itu. Jadi aku milih bisnis development intern. Dia kan perusahaan inkubasi dan akselerasi bisnisnya. Jadi di situ bagian aku sebagai tim assessment yang mana nanti kita itu menggait startup untuk diajak bekerja sama dengan PT Gamanavasi Berdikari gitu, Kak Luis. Tapi dari yang Kak Iza tahu kan tentang bisnis development nih, Iya. Sesuai nggak sama kinerja apa namanya kerjanya pas di sana gitu? Sesuai aja sih, sesuai dengan perkembangan bisnis mereka juga. Oke. Untuk Kak Axel gimana Kak? Kalau aku kan sebagai marketing communication in social media. Iya. Nah, untuk kerelatan jurusan mungkin sama kayak Akbar, ketemu di tengah-tengah, dan mungkin implementasinya sama sih. Kayak kan marketing communication social media, ngurus sosial media, buat konten brief, jadi talent, buat konten dan lain-lain. Oh, oke. Berarti emang sebelumnya ketemu semua ya. Iya. Cuma untuk di jurusannya aja kita ketemu tengah-tengah ya. Iya. Mungkin aku tanya juga, kenapa sih milih MSIB gitu? Karena kan ada banyak kampus merdeka, kan ada banyak program kampus merdeka kayak PMM, ISMA, kampus mengajar, apa tuh namanya Bina Desa. Atau kenapa nggak melakukan perkuliahan pada umumnya aja gitu kayak mahasiswa gitu? Kenapa milih MSIB gitu? Mulai dari Kak Iza dulu coba. Ya, kalau aku sih kan kalau suka MSIB itu kan magang dan studi independen ya, jadi kayak kita bisa praktek gitu, praktek langsung ke lapangan gitu. Jadi aku sendiri juga pengen tahu kan kayak lingkungan kerja dunia kerja itu kayak gimana. Jadi dengan aku ikut MSIB ini aku punya gambaran langsung gitu loh untuk dunia kerja itu seperti apa kayak gitu kan. Kalau Kak Axel? Kalau aku ini sih karena mungkin bagi anak-anak kuliah kan setelah kuliah kan harus cari pengalaman kan. Iya. Nah, aku tuh pengen sebelum lulus kuliah itu pengen dapat pengalaman magang, kan? Makanya milih MSIP yang magang. Oke. Coba dari Kak Akbar gimana? Oke, kalau aku sebenarnya hampir sama, tapi kenapa kok milih MSIB itu daripada program pemerintah yang lain itu karena di MSIB itu dapat gaji. Oh, iya. Apalagi magang ya dapat gaji, kan? Susah banget. Itu salah Apalagi satu. kita jadi mahasiswa punya penghasilan. Betul sih. Itu salah satu poin utama. Penghasilan ke sertifikat lagi. Orang menjual apa lagi? Betul. Bener-bener. Itu sih. Ternyata banyak banget yang benefit-benefit ikut MSIB. Nah, kan setiap kegiatan tuh pasti ada suka dukanya loh Kak. Boleh dong di-share ke kita kira-kira apa suka duka ketika ikut MSIB? Oke. Coba bisa dari Kak Axel dulu. Suka dukanya apa sih di MSIB? Sukanya dulu ya. Iya. Kalau sukanya mungkin lebih ke lingkungan yang baru, Iya. pengalaman, ketemu relasi yang berbeda dengan kita, sharing-sharing, terus ya tadi dapat upah. Oh iya, dapat bukan.
Terus mampu lah ya kalau dari dukanya sih mungkin lebih ke ini sih, pressure kerja sih. Oh, pressure kerja ya. Cuman dari lingkungannya ngedukung nggak sih? Kan banyak pressure nih kan, atau kita banyak adaptasi kan di tempat yang baru, di dunia yang baru, bahkan di kuliah atau ini tempat kerja gitu. Ngedukung nggak sih internal timnya gitu, teman-temannya atau bahkan senior-seniornya? Kebetulan di tempatku itu antara senior junior itu kayak sama gitu derajatnya. Oh, Jadi kita saling mendukung, saling kerjasama. Oh, oke. Berarti emang didukung juga ya organisasinya. Kalau misalnya Kak Iza gimana? Kalau dari aku, kalau sukanya ya kurang lebih sama aja ya. Kayak kita bisa dapat pengalaman baru, kita dapat relasi baru, terus yang tadi yang pasti kayak kita jadi kenal jadi lingkungan kerja tuh kayak gimana gitu kan. Kalau dukanya sih kalau dari aku kemungkinan karena itu aku orangnya bosenan ya. Jadi kadang dengan rutinitas yang kayak gitu-gitu terus tuh jadi aku bikin bosen gitu. Iya, betul ya. Kita bisa cuma kuliah cuma sampai berapa jam doang. Ini kita 5 bulan, berturut kan Senin sampai Jumat, 9 to 5 gitu kan. Ya sih membosankan. Jadi kita kaget aja sama Benar, iya, benar banget sih. Masih kalau Akbar gimana? Kalau sukanya sih hampir sama ya sama Iza sama Axel tadi, banyak kenalan dan juga dapat pengalamannya. Tapi mungkin kalau dukanya itu agak beda ya, karena aku kan di tempat magang kan di Bandung. Iya. Kan itu mayoritas orang Sunda kan, apalagi aku dari Surabaya, orang Jawa itu Berbeda lah kulturnya. beda banget kulturnya, sama juga bahasanya itu beda banget. Jadi mungkin aku agak struggle di bahasa gitu. Jadi waktu ngobrol itu agak kurang nangkep apa yang dimaksud kalau mereka pakai bahasa Sunda. Oke, tapi kalau secara kultur pekerjaannya tentang kinerjanya itu tetap perlu adaptasi apa emang udah terbiasa gitu tadi? Ya, kalau untuk pertama-tama itu pasti butuh adaptasi ya, apalagi itu di perusahaan yang baru terus ya masih asing banget, jadi mungkin masih butuh waktu beberapa 2 minggu atau 1 minggu itu ada adaptasi di workflow-nya gitu sih. Berarti ada 2 proses adaptasi kamu ya? Iya, betul. Adaptasi kultur sama Iya. adaptasi tentang perusahaannya. Iya gitu. Sama tadi aku nggak dengar kalian mention tentang lingkungan baru. Berarti emang kalian semua itu apa tuh namanya perantau ya, merantau misalnya ya? Benar. Merantau. Betul. Gimana kalian merantau sebagai anak mahasiswa yang cuma sekedar magang doang, sekedar 5 bulan gimana merantau di kota orang dan tidak kuliah gitu, nggak dibimbing apa-apa gitu, hidup sendirian gimana rasanya? Tadi Iya, kalau paksa. kalau dari aku mungkin karena orang tua juga di Jabodetabek ya, Oh. itu kan kayak lebih kalau pulang tinggal pulang gitu. Oh ya. Dan untuk kulturnya nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan sama? Lebih ke ini sih, waktu perpindahan antara Surabaya ke Jakarta itu lebih ke bahasa. Kan kalau sana kan culture-nya sama sini kan agak beda gitu. Iya betul. Jadi kita harus menyesuaikan orang sananya kan. Oh, tapi dari mereka menerima apa menolak tentang? Mereka open kok. Oh mereka open juga ya. Kalau tadi Kak Iza gimana? Kalau aku kan baru banget merantau ya, jadi kayak Iya. pengalaman pertama aku. Kamu di mana? Kota mana? Maksud? Jogja. Oh iya di Jogja. Ya. Tentunya kayak di Jogja, makanya kulturnya kan nggak beda jauh gitu Iya. loh sebenarnya. Ya jadi ya karena pengalaman pertama aku, jadi ya udah aku baru ngerasain di dan orang tua itu gimana, jauh dari orang tua itu gimana, terus bisa hidup sendiri itu gimana, itu sih. Oke. Kalau saya dari Kak Akbar gimana? Kalau aku untuk rantau sih nggak terlalu ada masalah ya, soalnya sebelum magang ini juga pernah magang lagi, magang sebelumnya itu Oh, kan di batch rantau. 3 ya? Iya, di batch 3 itu di Jogja juga. Tapi karena di Jogja itu mungkin lingkungannya masih agak sama Jawa Timur itu, jadi lebih cepat aja adaptasinya. Oh. Kalau di Bandung itu mungkin agak lama gitu sih. Oke. Berarti emang syukurnya kalian bisa survive juga di sana ya. Di Iya. Bandung juga ya. Oke, sampai sini aja pembahasan podcast kita kali ini. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat ya teman-teman. Saya Viti. Saya Luis Emmanuel. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Cempot selanjutnya. Cempot Cyber Marketing Podcast. Podcastnya anak laboratorium Cyber Marketing. Yeay.